Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih di waktu sahur ini kita bersama TV1, khususnya program yang baru mengenang Syekh Ali Jabir rahimahullah. Hari ini temanya luar biasa. Bercanda ala Rasulullah, tetapi jangan sampai kita mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa saja seorang yang bercanda, katanya niat saya baik, dia membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi bercanda. Itu enggak boleh sama sekali. Mari kita simak penjelasannya dari almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah. Semoga bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam nabi yang termulia, manusia yang paling agung, menerima wahyu, sering kali bertemu malaikat Jibril, malaikat yang teragung, menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran kitab yang paling agung. Juga bagaimana posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat begitu mulia dan mendapatkan banyak karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa posisinya begitu mulia, tapi tetap Rasulullah SAW tawadu. Bahkan bukti tawadu'nya Nabi Muhammad SAW bercanda dengan keluarganya. Jangankan bercanda sama istrinya pun, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi bareng sama istrinya. Mandi bareng sama istrinya. Pak, udah mandi bareng sama istri belum ini? Jangankan hanya mandi bareng sama istrinya, bahkan bermain air sama istrinya ketika mandi bersama-sama. Ini Nabi, manusia yang paling agung, menerima wahyu, tugasnya dakwah. Kalau tidak menghiburkan diri dengan bercanda, capek. Karena tetap walaupun Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, sebagai Nabi yang paling agung, Nabi yang termulia, tapi tetap masih memiliki sifat kemanusiaan. Sakit sebagaimana kita sakit, butuh buang air sebagaimana kita buang air, lapar kalau tidak makan. Dan itulah sifat manusia Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW suka bercanda dengan keluarganya dan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW ketika makan bersama istrinya, termasuk Siti Aisyah dan yang lain-lain, kata Rasulullah SAW, Siti Aisyah menceritakan kalau Rasul ketika mengambil bekas minum yang aku pakai, misal gelas, dia cari di mana tempat bibirku, di mana bekas bibirku, disitulah Rasulullah SAW minum. Begitu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan begitu kedekatan. Jadi bercandaan itu tidak mengurangi kehormatan kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai orang tua, bahkan sebagai guru atau ulama, justru tidak mengurangi kehormatan kita. Saya senang bercanda sama jamaah, saya senang bercanda sama istri saya sendiri, sama anak saya. Kalau saya sebagai orang tua di rumah atau sebagai pendakwah di luar rumah, kalau saya tidak bercanda dengan benar dan mengucapkan kata-kata yang menghiburkan tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain, pasti saya akan capek, pasti akan merasa bosan, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan dalam kehidupan kita. Makanya jamaah sekalian, indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bersungguh-sungguh, silahkan ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mau bercanda pun, ambil sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah minum, ketika pulang siang hari, disediain minum oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Tapi Siti Aisyah namanya ibu rumah tangga, sibuk mengurusi keluarga, urusi anaknya Rasulullah SAW yang lain-lain. Banyak, akhirnya dia daripada menaruh gula, dia taruh garam. Nabi Muhammad SAW menerima gelas air itu atau gelas minum sirup itu, dan Rasulullah SAW ketika minum baru merasa asing rasanya. Tapi bagaimana coba lihat Bapak Ibu sikap Rasulullah SAW. Beliau memanggil istrinya, pertama memberikan gelar nama Humaira. Rasul jarang sekali memanggil istrinya Aisyah, bahkan selalu memanggil Humaira. Ini kan juga bercandaan Nabi Muhammad untuk menghilangkan rasa istilahnya protokol atau ini saya ini si fulan atau si fulana. Rasulullah SAW ingin menghilangkan perasaan yang terlalu rasmi. Ini suami istri dan hubungan kedekatan yang sangat luar biasa. Makanya diberikan gelar Humaira. Humaira itu artinya putih, ada merah-merahan ya. Makanya boleh bapak-bapak mulai hari ini ganti nama istri ya. Jangan panggil ibu Hajjah atau ibu apa gitu. Tapi berikanlah gelar yang bisa menanamkan rasa cinta walaupun bercanda-canda. Ya misal hitam manis lah gitulah. Atau coklat manis kalau dia hitam. Ya begitulah kurang lebih ya. Ketika Rasulullah SAW minum sirupnya atau jusnya kok asing. Panggil, ya Humaira, datang Siti Aisyah. Ayo temani saya minum. Ini kan cara. Temani saya minum. Bukan langsung marah. Apa ini kok saya capek-capek datang. Akhirnya ujung-ujungnya minumannya seperti ini. Udah saya mau nikah lagi. Gara-gara minum langsung bahas mau nikah lagi. Tapi begitu Rasulullah SAW. Habis Siti Aisyah menemani Rasulullah SAW minum. Langsung dia merasa sendiri. Asing ya Rasulullah. Maaf. Kira-kira terulang enggak lagi? Pasti sudah mendapatkan pelajaran. Beda kalau cara kita menyakiti. Apaan ini sudah 20 tahun bersama-sama, kopi aja ndak bisa bikin. Kira-kira kalau mau bikin kopi lagi gimana? Sengaja bakal pakai garam. Ya udah dirasain dong. Berarti saling menyakiti. Begitu makanya bercanda dan menghiburkan dalam rumah tangga sangat luar biasa menanamkan keharmonisan yang akan membawa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baik, pertanyaan yang pertama kepada Syekh Ali. Jika candaan kita membuat orang sakit hati dan orang tersebut tidak mau memaafkan, apakah yang harus kita lakukan? Kita terus-menerus minta maaf, apakah dengan demikian Allah sudah memaafkan kita? Silakan, Syekh Ali. Sebenarnya untuk meminta maaf, kalau orang yang kita minta maaf sama dia tidak mengerti pemaafan atau permintaan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu niat tulus kita. Tetap kita minta maaf sama dia dan kita doakan. Kita doakan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita terhadap dia. Apalagi kalau kita bercanda sama menyakiti perasaannya, ada banyak orang yang menonton atau banyak orang yang melihat kondisi ini. Kalau sudah terjadi begini, berarti kita punya kewajiban mendoakan, minta maaf sama dia. Yang ketiga, menyebutkan kebaikan-kebaikannya dalam lingkungan yang sama. Jadi lingkungan yang sama yang kemarin kita di depan mereka menyakiti dia, di depan mereka pun kita sebutin kebaikannya. Mudah-mudahan tersampai cerita bisa melegakan hatinya. Tapi bagaimana dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah akan memaafkan jika yang disakiti itu memaafkan? Sebenarnya batas kita meminta maaf itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Apakah orang mau menerima atau tidak menerima itu di luar tugas kita. Yang penting kita selesai tugas kita meminta maaf, dan tidak semua orang pasti sesuai keinginan kita. Ada orang ya udah saya maafin, ada orang mau istilahnya mau balas dendam lah dengan cara ya kalau bahasa kasarnya ya. Jadi tugas kita sudah terselesai, maafkan dia atau minta maaf. Selebihnya kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni kita dan ampuni dia.
Jika seorang muslim, ini pertanyaan untuk Syekh Ali, jika seorang muslim menggunakan materi bercandanya dengan tema-tema agama, kembali dengan tema-tema agama, apakah pantas dihukumi sebagai kaum munafik? Seperti yang dijelaskan Syekh Ali tadi, maknanya seperti apa itu? Sebenarnya kita sendiri tidak berhak menghukumi orang apa dia munafik atau dia kafir secara langsung atau secara ditetapkan si fulan kafir atau si fulan munafik karena berlaku ini. Walaupun di dalam hukum Islam yang berlaku cara ini atau berlaku amalan ini atau berlaku sesuatu ini adalah orang yang zalim atau orang munafik. Ini umumnya. Tapi kita tidak berhak dari hukum umum ini kita berarti si fulan masuk dong. Berarti si fulan itu yang dimaksud. Tidak bisa. Kita tidak diizinkan oleh agama melemparkan hukum kepada sembarangan orang. Orang-orang misal bunuh diri. Kalau kita tahu orang bunuh diri kan dosa besar dan terancam masuk neraka. Tapi kita tidak berhak setiap orang bunuh diri, aduh kasihan dia masuk neraka. Ini kita tidak tahu. Itu nanti urusannya sama Allah. Tapi kita bicara hukum umum beda sama hukum khusus. Kita tidak boleh ikut campur. Apalagi kalau masuk kepada level neraka dan surga. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang menentukan siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Jadi siapakah yang berhak untuk memberikan justifikasi bahwa seseorang itu munafik atau tidak? Sebenarnya kita hanya bicara umum tapi tidak bicara khusus kepada orang-orang tertentu. Kita berbicara umum yang berlaku hal ini adalah dikhawatirkan kemunafikan atau jatuh kepada golongan munafik. Hati-hati. Tapi tidak boleh kita bilang si fulan munafik. Kenapa sih aku munafik? Karena kamu begini-begini. Tidak boleh. Baik. Ya. Tadi Syekh Ali telah menyampaikan satu surah yang menyatakan dengan tegas bahwa orang yang memperolok-olok agama dihukumi sebagai orang yang kafir. Dalam makna seperti apa? Sebenarnya ayat yang dibahas kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, ini sumber fitnah ini atau olah-olakan itu adalah dari pimpinan munafikin yang sudah jelas kemunafikannya bukan munafikan amalannya tapi keyakinannya. Artinya i'tiqadinya juga dia kafir. Di dalam hatinya kafir walaupun dia hanya pura-pura Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bercandaan mereka itu karena mereka tahu, Allah tahu niat-niat dan tujuan mereka memang sengaja. Walaupun beralasan pura-pura kami cuma bercanda. Ya. Tapi yang perilaku seperti ini, yang menolak agama lain, kita tidak bisa bilang berkata dia kafir, tapi perilaku yang dia lakukan adalah perilaku kufur. Hukum yang dia lakukan adalah hukum kekafiran. Tapi kita tidak bisa menentukan dialah yang orang kafir. Dan sebagaimana kata Kiai Fahmi Salim, memang tetap harus negara kami ini benar-benar tegas secara hukum terhadap orang-orang yang menolak agama. Mau dia muslim kepada agama non-muslim atau orang non-muslim kepada agama Islam. Kalau dibiarkan tidak tegas secara hukum, ini bisa mengakibatkan fitnah dan juga menghancurkan kedamaian. Dan tidak boleh kita sebagai rakyat muslim main hukum sendiri. Itu tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh. Tetap diserahkan. Kita hanya punya keperangan ini adalah memperjuangkan dan menekankan pemerintah supaya bisa menjalankan hukum sesuai yang berlaku di negeri kita. Baik, terima kasih. Saya bergabung bersama sebuah perkumpulan ibu-ibu dengan tujuan bersilaturahmi, tetapi di dalamnya banyak candaan di situ. Bagaimana Syekh Ali? Sebenarnya sudah dijelaskan guru kita Kiai Fahmi Salim. Kita sebenarnya tidak dilarang kita tertawa, tapi memang ada batasnya. Yang wajar-wajar saja boleh. Yang berlebihan Rasulullah SAW melarang. Fa inna dhahika yumitul qalb. Kalau terlalu tertawa terus, apapun alasannya, apapun kejadiannya, itu bisa mematikan rasaan hati. Artinya kekhusyuan dalam beribadah, kenikmatan ibadah di dalam hati itu bisa berkurang gara-gara terlalu banyak tertawa. Bahkan ada ancamannya, apalagi orang-orang yang suka hanya tujuannya untuk membuat orang lain tertawa, ada ancamannya, man haddatsan nasa kadziban.
Man haddatha kadhiban liyudhhikan nas fawailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu. Barang siapa yang menceritakan sesuatu tapi cerita ini sebenarnya bohong, tidak benar, tidak nyata. Tujuannya apa? Membuat orang lain tertawa. Itu aja, sebagai permainan saja. Apakah itu diancam? Celakalah dia, celakalah dia, dan celakalah dia sampai 3 kali. Bahkan ada yang tafsirkan celaka, wail adalah satu tempat di dalam neraka Jahannam. Berarti hati-hati. Kalau kita menceritakan sesuatu, membuat orang lain tertawa, tapi kejadian ini benar, bukan bohong. Ini satu. Yang kedua, apalagi ada tujuan benar, ada maksud daripada cerita ini. Menambil sebuah hikmah, ada sebuah belajaran, walaupun ada tertawanya, tapi ujung-ujungnya ada sebuah belajaran yang kita ingin sampaikan melalui cerita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan pertemuan ini yang menjadi saksi baik di hadapan-Mu ya Allah. Ilmu yang sama-sama kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, yang menyadarkan kami agar kami dalam sisa umur kami menjadi lebih baik daripada yang sudah lalu. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampuni segala dosa kami. Atas izin-Mu ya Allah, kami sama-sama berkumpul di majlis ini, menonton acara Damai Indonesiaku ini ya Allah. Ya Allah, atas izin-Mu kumpulkanlah kami dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas melayani rakyatnya ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, rapatkan dan satukan saf-saf ulama kami, para habaib kami. Rapatkan saf dan hati mereka ya Rabbal Alamin. Dengan kebersatuan ulama kami mampu bersama-sama membawa Indonesia menjadi negara makmur, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Di antara kami yang punya hajat lahir batin, ya Allah, mudahkan hajatnya. Berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad an-nabiyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala sahabatihi al-muhajirin wal ansar. وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Begitulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bercanda, bebas kita bercanda, tetapi hati-hati. Jangan sampai kita berkata kecuali yang benar, yang hak. Apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama Islam. Tidak boleh kita membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Rasulullah SAW dengan cara bercanda. Seorang yang datang naikin suaranya lebih keras dikit memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat an tahbata a'malukum, amalan kalian dihilangkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena suaranya hanya mengatasi atau lebih besar dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seorang yang bercanda. Karena itu saudara, hati-hati, jangan sampai kita bercanda membawa nama Islam atau nama Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa habibuna, niat kita katanya cuma bercanda. Hati-hati, jaga iman, jaga Islam, jaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkumpul di yaumul qiyamah ma'a nabi kita yang tercinta, nabi kita, nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa tutup di sahur yang barakah ini, semoga kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan berjumpa dengan orang-orang saleh, khususnya almarhum Syekh Ali Jabir yang masih kita mempelajari dari ceramah beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyika sallallahu alaihi wasallam وحب آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين. اللهم احشرنا مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شربة هنية من حوضه الشريف، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.